Pak Lawyer, Ya, mengapa sih tertarik bikin video tentang masalah hukum ini, Pak Lawyer? iya. Kita tertarik karena pertama, ini kan memang dunia kita. Kebetulan saya profesinya sebagai lawyer, juga seorang politikus, seorang ketua di salah satu partai politik. Makanya saya tertarik untuk membuat video yang nantinya insya Allah dapat mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan hukum dan politik. Ini sebenarnya muncul saat ini ketika saya merasa terusik dengan situasi saat ini. Situasi hukum, situasi politik yang sekarang sedang berkembang. Mungkin melihat video saya yang pertama, video yang saya upload pertama kali, saya mencoba membahas masalah uji materi anggaran dasar rumah tangga partai politik yang sekarang sedang heboh di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, inilah yang pertama kali membuat saya berpikiran sepertinya saya harus membuat video tentang politik, tentang hukum agar dapat mengedukasi masyarakat, agar saya juga dapat kembali menggali ilmu-ilmu hukum dan politik. Kenapa saya bilang saya terganggu dan tergugah untuk membuat video? Saya melihat beberapa pakar hukum, negarawan, ya kan, akademisi, itu seolah-olah seperti tidak membaca sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Jadi kalau orang bilang masyarakat Indonesia itu malas membaca, saya melihat benar adanya. Sekelas profesor, sekelas akademisi kok mengeluarkan statement terkait permasalahan yang saya sampaikan tadi, terkait uji materi anggaran dasar rumah tangga partai politik, mengeluarkan statement di media tanpa membaca apa sih sebenarnya yang diuji oleh 4 orang kader Partai Demokrat itu, ya kan? Nah, saya bingung kok arahnya malah bercerita tentang kepantasan seorang lawyer, malah bercerita tak pantas itu Prof. Yusril menjadi pengacara 4 orang kader Partai Demokrat untuk mengajukan uji materi anggaran dasar rumah tangga partai politik. Lantas ada yang bilang itu bukan ranahnya Mahkamah Agung, ya kan, untuk menguji anggaran dasar partai politik, ya kan. Jadi saya melihat banyak hal bahwa memang benar yang dikatakan. Mungkin beberapa survei mengatakan memang masyarakat Indonesia ini malas membaca. Kalaupun membaca, kadang juga hanya membaca judul daripada berita. Isi berita pun mereka malas untuk membaca. Nah, makanya saya berpikir kalau dibuatkan video tentang politik, tentang hukum, sepertinya masyarakat Indonesia ini lebih mudah mencerna, lebih maunya itu mudah saja. Lebih enak itu menonton, mendengar daripada membaca. Nah, saya coba di video pertama dan juga di video ini, saya coba kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang diuji oleh 4 kader Demokrat ke Mahkamah Agung ini. Ya, jadi dapat saya sampaikan, ya, coba kita bahas bahwa kenapa saya bilang 4 orang ini kader Partai Demokrat, karena secara legal standing, ya kan, mereka merasa bahwa mereka adalah
kader Partai Demokrat, mereka memiliki legal standing untuk mengajukan atau menguji anggaran dasar rumah tangga partai mereka. Karena mereka adalah kader, maka mereka memiliki legal standing untuk menguji anggaran dasar rumah tangga mereka. Nah, ranahnya kemana? Ranahnya mereka ternyata memilih Mahkamah Agung untuk menguji anggaran dasar rumah tangga. Saya rasa 4 orang ini awalnya juga bingung mau dikemanakan untuk menguji anggaran dasar rumah tangga mereka yang mereka rasa ada yang salah, ada yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, ketika mereka berkonsultasi dengan lawyer sekelas Yusril Iza Mahendra, maka itulah yang keluar dari pemikiran Prof. Yusril Iza Mahendra, membuat terobosan baru bahwa anggaran dasar rumah tangga bisa diuji ke Mahkamah Agung. Mungkin sekelas lawyer lain atau sekelas pakar hukum lain tidak terpikir bahwa anggaran dasar rumah tangga partai politik itu bisa diuji. Nah, memang Prof. Yusril Iza Mahendra ini seorang pakar hukum, negarawan yang memang selalu membuat terobosan-terobosan hukum. Tidak dapat dipungkiri, ya kan? Banyak sekali catatan sejarah bahwa Prof. Yusril selalu membuat terobosan-terobosan hukum, termasuk hari ini dengan membuat terobosan hukum baru dengan menguji anggaran dasar rumah tangga partai politik ke Mahkamah Agung. Kalaulah ini dikabulkan, maka ini menjadi peluang baru atau menjadi sejarah baru di dunia hukum dan perpolitikan di negara kita, bahwa anggaran dasar rumah tangga partai politik ketika bertentangan dengan undang-undang itu dapat diuji ke Mahkamah Agung. Jadi sehabis ini tidak menutup kemungkinan kader-kader partai lain, pengurus-pengurus partai lain juga akan mengajukan atau menguji anggaran dasar rumah tangga mereka yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Termasuk mungkin kader partai Bang Yusril Iza Mahendra sendiri di Partai Bulan Bintang. Tidak menutup kemungkinan kalau dianggap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang itu ada yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, kita kembali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh 4 kader Partai Demokrat ini adalah menguji anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat itu secara formil dan material. Kenapa demikian? Karena mereka menguji formil dari pembuatan anggaran dasar rumah tangga ini, mereka anggap ada yang salah dalam pembuatannya, dan isinya, materialnya itu juga mereka anggap ada yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi dengan edukasi ini kita berharap nanti masyarakat dapat mengetahui bahwa apa yang dilakukan Prof. Yusril ini sebuah terobosan dalam dunia hukum, dunia politik yang ada di negeri kita ini. Kita salut dengan Prof. Yusril yang selalu memberikan sesuatu yang baik buat negeri kita. Banyak jasa beliau untuk negeri kita. Jadi kita berharap nanti setelah pengujian ini selesai, masyarakat pun dapat mengetahui bahwa apa yang dilakukan Prof. Yusril ini murni adanya. Jadi tolong kita berpikir itu lebih jernih, jangan lagi menyerang secara personal sampai dikatakan wah Bang Yusril itu kalau nggak dibayar 100 miliar nggak mau bela, atau terakhir ini kader atau wakil ketua umum Partai Demokrat bilang Bang Yusril itu pemikirannya pemikiran Hitler. Aduh, itu sudah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh lawan-lawan
politik ataupun pihak daripada Demokrat itu sudah membabi buta dan seradak seruduk kalau saya bilang. Jadi kita berharap semua warga negara itu dapat bersikap baik menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi, dan berargumenlah yang dewasa, berargumenlah secara hukum yang cerdas, jangan menyerang-nyerang personal. Jadi memang kenapa saya buat video-video ini nantinya, semoga video-video yang akan saya buat ini nantinya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa demikian dulu. Kalau memang banyak subscribe dan like-nya, nah kita buat video lagi. Oke?